Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 8A sampai 8F. Bertemu lagi di Mapel Agama Hindu. Untuk kali ini materi Ibu sajikan berupa video di YouTube. Kita tidak ada Meet hari ini. Sudah, jadi tolong simak video materi hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, ayo kita berdoa Saraswati Puja. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Jaya Yanama Swaha. Ya Tuhan, Sang Yang Aji Saraswati, kami memujamu. Pada hari ini, pada pelajaran agama Hindu, semoga apa yang diajarkan mau melekat pada pikiran kami. Om Santi, Santi, Santi. Om. Nah, di minggu lalu, dari minggu pertama, kita sudah membahas yang pertama itu pengertian dari Atman. Ketunggalan Atman dengan Brahman. Sifat-sifat Atman, fungsi Atman. Yang ketiga itu kita sudah bahas mengenai upaya mengetahui Atman di dalam diri atau sebagai sumber hidup. Dan hari ini kita bahas mengenai upaya menyatukan Atman dengan Brahman. Sudah. Tujuan akhir agama Hindu itu mencapai moksa, yang disebut dengan Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Kebahagiaan abadi setiap makhluk hidup akan dicapai jika Atman dapat menyatu kembali dengan Brahman. Yang Ibu katakan moksa tadi. Moksa adalah kebebasan Atman dari pengaruh ikatan karma wasana, tidak mengalami kelahiran kembali sehingga benar-benar sempurna dan abadi. Nah, kenapa di sini Ibu tulis sehingga benar-benar sempurna, tidak mengalami kelahiran kembali. Yang menyebabkan kita mengalami kelahiran kembali, yang menyebabkan kita mengalami punarbawa atau reinkarnasi itu adalah karma wasana. Karma wasana itu bekas-bekas perbuatan. Jadi, apapun yang kita lakukan, ingat itu semua ada hasil. Ingat karma pala. Nah, di hari ini, selama kita hidup, kita sudah berusaha berbuat yang baik. Tetapi, walaupun kita sudah berusaha berbuat yang baik, kita tetap menemukan hal yang buruk. Kenapa? Oh, karena kita masih memiliki karma wasana. Kita masih menikmati hasil perbuatan yang terdahulu. Ingat, ada yang disebut dengan sancita karma pala. Perbuatan yang terdahulu yang belum habis kita nikmati hasilnya pada kehidupan sekarang. Nah, maka berusahalah berbuat yang lebih baik. Orang yang sudah berbuat baik saja menemukan hal yang buruk, apalagi yang berbuat buruk. Seperti itu. Sudah? Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan mencapai moksa. Tadi karena adanya karma wasana. Itu yang menyebabkan adanya reinkarnasi atau punarbawa. Atman menghidupi badan manusia itu disebut jiwatman. Jiwatman yang ada di dalam diri itu disebut antahkarana sarira karena disebut badan penyebab kita untuk hidup. Di dalam diri ini, badan ini dibentuk oleh 3 lapisan badan yang disebut dengan trisarira. Ada stula sarira, ada suksuma sarira, ada antahkarana sarira. Minggu lalu kita sudah bahas bersama. Sudah. Yang pertama itu yang disebut stula sarira. Nah, Atman menghidupi stula sarira ini yang kalian lihat di video ini. Ini adalah stula sarira. Kalau kalian bercermin, kalian yang lihat di cermin itu adalah stula sarira, badan kasar kita. Suksuma sarira yaitu meliputi cita, manah, budi, ahamkara. Cara kita bertingkah laku, sopan santun kita, cara kita berpikir itu termasuk suksuma sarira. Nah, hasil perbuatan, apapun yang kita lakukan itu melekat pada suksuma sarira. Sehingga Ibu katakan atma yang satu dengan atma yang lain itu bersumber dari ide Sang Yang Widi Wasa atau Parama Atman. Namanya Atman sama. Atman itu sama. Tetapi ketika memasuki badan makhluk hidup atau menghidupi makhluk hidup, Atma itu menjadi berbeda-beda. Apa yang menyebabkan berbeda-beda? Yaitu karma wasananya, perbuatannya. Itu yang membedakan.
Itu yang menyebabkan adanya punarbawa. Yang kedua, hambatannya karena awidya atau kebodohan. Kemarin atau minggu lalu Ibu sudah ngasih pertanyaan atau pas meet? Ibu ngasih pertanyaan, kenapa Atman ketika di dalam diri, padahal dia memiliki sifat yang sama dengan Brahman, itu termuat di dalam kitab Bhagavad Gita, Sloka 2, 20, 22, 23 sampai 25 itu termuat sifat-sifat dari Atman, yaitu memiliki sifat seperti Brahman, tetapi kenapa di dalam diri Atman itu tidak mengetahui bahwa sifatnya seperti Brahman gitu. Karena apa? Karena bodoh di dalam diri, kegelapan di dalam diri kita dipengaruhi oleh hal duniawi. Itu yang menyebabkan Atman itu mengalami awidya atau kebodohan. Ikatan asubha karma. Nah, asubha karma itu perbuatan yang tidak baik. Di susila diajarkan, ingat trik rangka dasar agama Hindu. Kelas 7 Ibu sudah ajarkan kalian. Ibu sudah ngasih trik rangka dasar agama Hindu. Ada yang disebut dengan tatwa, ada susila, ada upacara. 3 hal ini adalah menjadi satu kesatuan, menjadi pedoman umat Hindu. Tatwa, filsafat. Susila, tingkah laku. Upacara yaitu upakaranya. Dari susila ini kita diajarkan berbuat yang baik atau subha karma. Menjauhi perbuatan yang buruk yang disebut asubha karma. Guna yang keempat, guna rajas dan tamas selalu lebih dominan. Ini bagian dari triguna. Triguna itu sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Sifat dasar setiap manusia. Yang pertama itu disebut satwam, yang kedua itu disebut rajas, yang ketiga itu disebut tamas. Triguna sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang akan datang. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa triguna itu berpengaruh pada kehidupan yang akan datang? Bukan sekarang saja, Bu Rai. Kan satwam, rajas, tamas, 3 sifat dasar itu. Yang satu, satwam itu sifat yang berbuat kebaikan. Ya, bijaksana, baik hati, rajin sembahyang, itu sifat satwam. Yang kedua, sifat rajas. Rajas itu sombong, angkuh, dinamis. Nah, aktif, bagus dia aktif. Yang ketiga itu tamas. Tamas itu bodoh, kegelapan, hal yang buruk itu tamas. Jadi ketiga sifat ini sudah ada di dalam diri. Kalau misalnya kalian sudah berbuat yang baik, oh berarti satwam yang terlihat di dalam diri. Oh, kalian itu egois. Kalian itu dinamis gitu. Egois, aktif itu rajas. Yang tamas itu kebodohan, buruk, jahat, semua itu tamas. Nah, ketiga hal itu ada di dalam diri. Makanya triguna itu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Jika pada saat kalian berbuat baik, rajin sembahyang, sopan santun, oh satwam yang terlihat di dalam diri. Oh aktif menjawab soal, aktif memberikan pertanyaan, pokoknya aktif. Oh berarti rajas yang di dalam diri. Yang ketiga itu sing taen ngai tugas, selalu dikejar-kejar sama Bu Rai. Atas nama ini belum ngumpul tugas, nilainya 0, itu tamas di dalam diri. Nah sekarang kita bahas sedikit, nanti kita bahas pada materi triguna. Ketiga hal ini, ketiga sifat dasar ini berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Kenapa? Apabila kita bisa di dalam diri mendominankan sifat satwam. Satwam itu hal yang baik, kan? Kita bisa mencapai moksa. Nah, satu moksa. Yang kedua, apabila sifat satwam dan rajas itu seimbang di dalam diri, kita dalam kehidupan yang akan datang atau setelah kita meninggal, kita akan mencapai surga. Dah. Yang ketiga, apabila rajas yang dominan, kita mengalami reinkarnasi atau purnarbawa kembali menjadi manusia. Yang keempat, apabila sifat rajas dan tamas itu seimbang, maka kita reinkarnasi. Kalau tadi rajas yang dominan, kita reinkarnasi menjadi manusia kembali. Sedangkan kalau rajas dan tamas seimbang, kita akan reinkarnasi menjadi hewan
atau tumbuhan. Dan yang terakhir, apabila sifat tamas yang dominan di dalam diri, kita akan mencapai neraka. Nah, itu pengaruh dari triguna di dalam diri. Maka berusahalah mendominankan sifat satwam atau menyeimbangkan sifat satwam dan rajas. Nanti kita bahas di materi triguna. Sudah. Nomor 5. Cita budi manah cenderung dikendalikan oleh ahamkara. Cita budi manah itu yaitu cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Sudah. Sopan santun kita, budi pekerti raga. Gitu. Cenderung dikendalikan oleh ahamkara. Ahamkara itu cara kita untuk bertindak. Kalau misalnya kita berpikiran, oh, sing dadi ngemaling. Ini sebuah oh, sing dadi ngemaling. Ini kan udah nih, si manah sudah bilang tidak. Tetapi ahamkaranya, perbuatan kita, tingkah laku kita ngemaling. Itu yang membuat kita jauh dari mencapai moksa. Itu makanya ada kata cita budi manah cenderung dikendalikan oleh ahamkara. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam usaha untuk mencapai moksa adalah dengan melaksanakan catur marga yoga. Ada yang sudah tahu apa itu catur marga yoga? Kita ini kan mengulang. Di SD mungkin sudah pernah dibahas. Catur marga yoga yaitu 4 jalan atau 4 cara untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama itu ada disebut dengan Bhakti Marga Yoga. Nah, dari kata bakti, sudah, jalan menuju Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa dengan cara menunjukkan bakti kita. Berbakti, cinta pada semuanya, ide Sang Hyang Widiwasa, dengan sesama manusia, dengan tumbuhan, ataupun binatang. Nah, menyayangi semuanya. Contoh dari pelaksanaan Bhakti Marga Yoga ini melaksanakan sembahyang. Sudah? Menyanyikan nama-nama ketuhanan atau Dharma Gita, melaksanakan japa, menyayangi semua makhluk termasuk musuhmu sendiri. Nah, melaksanakan japa itu boleh kalian Trisanya dan Pancasembah. Nah, biasakan ya, mungkin karena kita belum tatap muka, Ibu belum pernah ngasih kalian contoh. Ibu itu setiap hari ketika sore hari itu, walaupun paginya Ibu sudah membanten saiban di semua pinggir, sorenya itu Ibu membanten lagi di Yang Guru sama di Tugu Karang. Ibu membanten, dan setelah membanten di Yang Guru itu Ibu Trisandya. Mungkin jam 6, jam setengah 7, jam 7 itu. Trisandya, setelah Trisandya itu Pancasembah. Ibu biasa seperti itu dengan suami dan anak Ibu yang umurnya dari umur 2 tahun. Sekarang umurnya 3 tahun. Kadang-kadang dia mau ikut kusyuk sembahyang, kadang-kadang dia bermain. Intinya Ibu anggap Ibu sudah mengajarkan dia dari dini. Cara sembahyang, cara mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kalian Ibu minta tolong 5 menit saja. Kalau tidak hafal Pancasembah, Trisandya saja. Cukupkan tangan, kalau misalnya bisa ke sanggah, boleh ke sanggah. Kalau misalnya kalian ada kamar suci, gedong suci, boleh ke gedong sucinya. Biasakan untuk Trisandya. Dah, kalau misalnya kita tatap muka, kita kan biasa di sekolah. Kalau di sekolah itu Trisandyanya kita bersama-sama. Ibu biasanya pilih, makanya di kelas 7 itu Ibu tesnya itu praktek Trisandya. Ibu pilih siapa yang suaranya bagus, intonasinya yang bagus, itu untuk memimpin di ruang guru menggunakan mic yang didengar oleh semua kelas. Teman-teman dari kelas lain itu di halaman sekolah, ada di gedung timur di halamannya, ada di gedung tengah dan gedung barat di aula itu. Semua baris untuk Trisandya bersama. Di sana ada kelihatan, oh, ini aneh main-main Trisandya, oh, ini aneh serius. Ibu kan hafal nama-namanya. Oh, ini namanya si Agus sering main-main, si ini serius, itu dapat juga tambahan nilai. Itu nilai praktek biasanya Ibu nilai. Karena sekarang kita tidak bisa tatap muka, jadi nilai praktek Ibu cari nanti di kelas 8 kita di video call.
mungkin setelah ulangan harian pertama. Di ulangan harian minggu depan, ingat ya, kita ulangan harian minggu depan itu Ibu kasih kalian pom soal. Nah, di pom setelah selesai mengerjakan, kalian lihat materi di hari itu. Materi di hari itu Ibu memberikan kalian doa sehari-hari. Kalian catat doa sehari-hari di buku catatan kalian. Kalian pilih hafalkan minimal 3 doa nanti. Kita bahas di belakang nanti ya. Kita lanjut di materi dulu. Nah, di sini dikatakan dalam Rigveda, pujalah dia sepenuh hati, pujalah dia. Semoga semua anak-anak ikut memujanya. Teguhkanlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Itu bunyi dari Rigveda 8. Sudah, sepenuh hati. Ingat, kita melaksanakan yadnya itu satu syarat melaksanakan yadnya itu dengan lascarya, yaitu tulus ikhlas. Yang lanjut kedua bagian dari catur marga yoga yaitu karma marga yoga. Karma pala, karma marga yoga, karma yaitu dengan cara berbuat atau dengan cara bekerja. Kalau misalnya kalian sekarang menjadi siswa, otomatis cara melaksanakan karma marga yoga itu dengan jalan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban menjadi seorang siswa. 1. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. 2. Kumpul tugas dengan tepat waktu. Apapun yang dikasih oleh guru, materi, latihan soal, kuis, ikuti itu. Itu namanya karma marga yoga. Apapun profesi kamu kerjakan dengan baik itu. Kalau ibu sebagai seorang guru, tugas ibu sungguh-sungguh harus mengajar. Itu contohnya. Sudah? Karma marga, menuju Tuhan dengan cara bekerja, melakukan pelayanan tanpa pamrih. Ingat, tanpa pamrih, tulus ikhlas, lascarya. Ingat itu. Nah, lakukanlah semua pekerjaan atau pelayanan itu sebagai persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Jangan pernah mengharapkan pamrih atau hasilnya. Contoh di sini Ibu kasih kalian contoh itu, bila Anda memberi bantuan kepada pengemis, jangan sekali-kali Anda mengharapkan suatu saat Anda akan dibantu oleh orang lain, atau jangan pula Anda mengharapkan sesuatu pada pengemis itu. Bahkan jangan sekali-kali Anda mengharapkan sesuatu saat Anda akan mendapatkan rezeki karena Anda telah menolong pengemis tersebut. Yang Anda harus lakukan adalah beri bantuan pada pengemis itu dengan tulus ikhlas. Hanya ingin membantu pengemis itu. Yakinlah dengan cara itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Nah, di sini kenapa Ibu tulis membantu pengemis ya? Pengemis, kalau misalnya yang memang pantas, gitu, Ibu bilang yang memang pantas untuk seperti itu, boleh kalian membantu. Kalau yang rasanya tidak pantas, karena banyak sekarang, karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab, gitu, itu dijadikan profesi. Dia masih bisa mencari pekerjaan lain, tetapi dia malah meminta-minta. Banyak Ibu lihat di pinggir-pinggir jalan atau di lampu merah, dia dari badannya masih sehat, malah ngajak anak-anak yang masih bayi itu diajak supaya kita kasihan. Kalau masalah hati nurani siapapun pasti kasihan, Ibu pun kasihan. Tetapi kadang-kadang Ibu berpikir, kalau misalnya memang terus-terusan kita seperti itu membiasakan mereka. Oh terus man gitu dia, sehingga berusaha untuk bekerja. Jadinya Ibu sekalipun tidak pernah memberikan pengemis yang Ibu anggap dia masih siteng. Gitu. Oh siteng ngalih gawe masa ia bangi dipis. Nah, kalau misalnya yang memang pantas boleh dibantu. Sekarang kalian pilah-pilah yang mana dibantu, yang mana tidak, gitu ya. Sudah?
Kalau kalian membantu siapapun, bukan permisi bilang membantu siapapun, jangan pernah pamrih. Ikhlas membantu. Karena suatu saat kalian akan pernah ada di posisi memerlukan bantuan. Pada saat itu Ida Sang Yang Widi Wasa pasti akan memberikan bantuan kepada kita. Yakin dan percaya. Maka jadikanlah kebiasaan membantu orang yang membutuhkan sebisanya. Bilang sebisanya, jangan sampai memaksakan diri. Sebisanya saja. Di zaman Kali Yuga ini, saya sangat merekomendasikan Bhakti Marga dan Karma Marga untuk mencapai Tuhan. Karena cara tersebut jauh lebih mudah untuk mencapai Tuhan dalam Begawan Gita. Dinyatakan, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab, dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Ingat, kita diajarkan di sini untuk melaksanakan kewajiban tanpa berharap mendapatkan hasil gitu. Oh manusia, giatlah bekerja untuk kemajuan, jangan mundur, aku anugerahkan kekuatan dan tenaga. Sudah, makanya sering-sering kalau setiap hari kalian trisanya sembahyang dengan ide Sang Yang Widi Wasa, ingat selalu bersyukur. Sudah diberikan apa? Kekuatan dan tenaga, kesehatan. Tuh. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Dari kata Jnana, ingat Jnana itu pengetahuan. Jadi, Jnana Marga Yoga itu cara mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widi Wasa dari belajar atau mempelajari kitab suci. Sudah, yang mana namanya kitab suci? Kemarin kita sudah bahas di kelas 7, yang namanya kitab suci itu adalah kitab yang berisikan pedoman-pedoman suci yang kita gunakan untuk kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Weda. Bila Anda ingin mempelajari kitab suci Weda, saya sangat menyarankan Anda atau lebih baik kita membaca Begawan Gita. Karena Begawan Gita merupakan ajaran Weda yang sudah disederhanakan, sehingga orang biasa pun bisa memahami maksud yang terkandung di dalam Begawan Gita. Nah, kenapa Begawan Gita itu isinya mengenai percakapan antara Arjuna dan Krishna. Percakapan intisari dari cerita Mahabharata itu termuat dalam Begawan Gita. Pernah di buku paket kalian kelas 7 ada pertanyaan, kenapa Weda itu takut dengan orang bodoh? Kenapa? Karena takut disalah tafsirkan. Kalau Begawan Gita itu nilai-nilainya itu sudah dipermudah. Jadi biasanya orang yang ingin belajar Weda, terlebih dahulu dia pasti membaca Begawan Gita. Banyak nilai-nilai di sana. Itu yang biasanya dibaca dulu. Isi dari Begawan Gita. Intisari dari percakapan antara Krishna dengan Arjuna. Jnana itu ingat dengan cara mempelajari, belajar. Mengetahui keagungan Tuhan dengan cara belajar. Yang keempat, Raja Marga Yoga. Kalian bisa lihat di LKS, materi ini sudah ada di LKS. Di LKS itu lebih lengkap. Di sana sudah ada tahapan-tahapan kita melaksanakan yoga. Sudah. Raja Marga Yoga itu dengan cara Tapa Brata Yoga Smiti. Dengan cara pengendalian diri. Dengan cara meditasi. Dengan cara menghubungkan Atman yang ada di dalam diri itu dengan Brahman. Dengan cara apa? Meditasi. Sudah, biasanya Raja Marga Yoga ini yang dilaksanakan memang oleh orang-orang yang spiritualnya lebih tinggi gitu. Orang-orang yang biasa itu belum bisa melaksanakan Raja Marga Yoga. Palingan yoga itu masih bisa kita laksanakan. Tapa, Brata, Smedi itu biasanya dilakukan oleh yang memang memiliki spiritual tinggi.
sudah berpuasa, pantangan, memiliki pantangan. Tuh di Raja Marga Yoga. Nah, sudah di hari ini materi, karena sudah selesai kita membahas semua materi di minggu lalu, 3-4 kali pertemuan kita sudah membahas materi semua. Sudah. Hari ini kita hanya membahas upaya menyatukan, cara menyatukan Atman dengan Brahman. Salah satunya yang paling tinggi tingkatannya adalah Raja Marga Yoga. Sudah, yaitu meditasi menghubungkan Atman yang di dalam diri dengan Brahman. Nah, karena materi sudah selesai, 1. Pengertian Atman, 2. Ketunggalan antara Atman dengan Brahman, 3. Sifat dari Atman, fungsi dari Atman sudah kita bahas bersama, 4. Atman sebagai sumber hidup sudah kita bahas, yang kelima, upaya untuk menyatukan Atman dengan Brahman, tadi sudah kita bahas atau kita bahas hari ini. Sekarang Ibu jelaskan tugas apa yang harus kalian lakukan pada hari ini. Yang pertama tugasnya, buatlah catatan mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini, yaitu upaya untuk menyatukan Atman dengan Brahman. Buat yang penting-penting saja, lihat di LKS, sudah lengkap juga. Tadi mengenai Raja Marga Yoga di LKS lebih lengkap, kalian catat yang penting-penting. Itu tugas pertama, buat di buku catatan. Tugas yang kedua, lihatlah soal uji kompetensi di LKS halaman 10-16. Kerjakanlah soal Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Romawi 1 itu kan soal objektif. Romawi 1 itu soal objektif, jadi kalian nanti jawab soalnya di Google Form, nanti Ibu kasih link form. Di link form itu Ibu sengaja tidak tulis soal lagi, tidak ketik soal lagi, kalian di sana cuma ada 1, di bawah 1 itu A, B, C, D. Kalian soalnya baca di buku LKS yang nomor 1, jawabannya tinggal klik A, B, C, atau D di sana. Soal yang nomor 2 di LKS, juga jawab di yang nomor 2 di link form-nya. Soal nomor 3 dan sampai selesai. Sudah? Itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama catatan, yang kedua menjawab soal objektif di link form. Soal Romawi 2 yang langsung jawab itu kalian jawab di LKS. Romawi 2 dan Romawi 3-nya kalian jawab di LKS. Setelah selesai, LKS-nya dipoto, kirim ke GCR. Berarti yang harus kalian kirim di GCR 1, catatan mengenai materi upaya menyatukan Atman dengan Brahman. 2, foto jawaban LKS Romawi 2 dan Romawi 3. Nah, itu yang dikirim ke GCR dipoto. Romawi 1, jawab ABC-nya di link form yang nanti Ibu berikan. Dah, itu untuk tugas hari ini. Sudah. Untuk minggu depan, persiapkan diri kita ulangan harian pertama, soal Ibu ambil dari penjelasan Ibu, dan soal di LKS. Sudah, mudah-mudahan materi hari ini ada yang melekat di ingatan kalian. Mudah-mudahan hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga pola makan, jaga kesehatan kalian. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.